Apa yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengar kata pinjaman online atau paylater? Apakah kemudahan meminjamnya atau kasus gagal bayar yang berakibat pada membengkaknya tagihan? Atau teror dari penagih pinjol yang seringkali jadi konten di media sosial? Tentunya, fenomena tersebut terjadi sebagai salah satu dampak dari menjamurnya layanan sejenis pinjaman online ini. Apakah layanan pinjaman online ini sepenuhnya bersalah atas fenomena ini? Atau rasa tanggung jawab kita sebagai peminjam yang belum siap akan resiko yang mengancam? Sedangkan bagaimana dengan paylater? Apakah paylater sama dengan pinjol? Dan dari semua hal yang terkait dengan layanan pinjaman online ini, apakah hanya ada dampak negatifnya? Di masa yang serba digital ini, kita amat sangat dimudahkan dengan adanya berbagai layanan digital, baik e-commerce, marketplace, m-banking, e-wallet, dan berbagai platform di bidang komersil yang mulai menggeser kebiasaan kita dari konsumtif konvensional ke arah konsumtif digital. Salah satu bentuk layanan digital yang sedang begitu ramai adalah paylater. Secara sederhana, paylater ini memiliki arti bayar nanti. Bila mengacu pada sistem yang diterapkan, paylater adalah bentuk penangguhan pembayaran yang pelunasannya bisa dilakukan secara bertahap dalam suatu periode tertentu. Ada begitu banyak platform yang menyediakan sistem paylater dengan tujuan meningkatkan minat pengguna sekaligus meningkatkan transaksi para pengguna dengan berbagai promosi dan penawaran yang menarik. Sebut saja Shopee Paylater, Gojek Paylater, Traveloka Paylater, Akulaku Paylater, Kredivo Paylater, dan lain sebagainya. Shopee, Gojek, Traveloka memberikan layanan paylater untuk digunakan di platform miliknya sendiri. Sedangkan Akulaku dan Kredivo memberikan layanan paylater lintas platform. Dengan memiliki rencana keuangan yang matang, kita bisa lebih terstruktur dalam mengalokasikan dana yang kita miliki. Sama halnya dengan penggunaan layanan paylater yang disediakan oleh berbagai platform. Menurutku, setidaknya ada 3 alasan atau tujuan dari penggunaan paylater ini. Yang pertama, tujuan produktif, yaitu penggunaan paylater dengan tujuan membeli atau membayar sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis atau di masa yang akan datang harganya bertambah dan bisa memberikan keuntungan bagi kita. Sebagai contoh, membeli jaket dengan harga grosir dengan tujuan di custom kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, tujuan konsumtif, yaitu penggunaan paylater untuk memenuhi keinginan yang tidak terlalu darurat namun memberikan perasaan senang. Atau dalam hal ini barangnya bisa habis atau nilainya semakin berkurang seiring jalannya waktu. Dan yang terakhir, yaitu dengan tujuan darurat, yaitu penggunaan paylater dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan dana darurat yang mungkin tidak bisa kita penuhi dengan dana darurat pribadi. Atau ketika aset yang kita miliki tidak bisa dicairkan secepatnya. Sebagaimana aplikasi digital yang bergerak di bidang finansial, tidak sedikit dari platform digital yang menggunakan kartu identitas dan foto sebagai bentuk persyaratan untuk mengaktifkan layanan seperti verifikasi akun, pembayaran dan penarikan saldo, dan tentu saja paylater. Bagi sebagian orang yang sudah dari lama berkecimpung di dunia digital, tentunya tidak asing dengan istilah scam dan fraud. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tentunya kita sebagai pengguna harus lebih selektif lagi untuk mengaktifkan sebuah layanan yang disediakan berbagai platform digital ini. Usahakan memilih platform yang terjamin aman, sudah terdaftar secara resmi, dan memiliki izin usaha. Saat ini, smartphone kita pun sudah dilengkapi dengan protective watermark sebagai sebuah tanda untuk membatasi penggunaan kartu identitas kita di luar platform yang kita registrasikan. Sebuah layanan jasa tentunya memiliki biaya layanan untuk penggunaannya, guna mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya di masa yang akan datang.
Berbagai layanan paylater yang ada saat ini memberikan penawaran berupa biaya layanan yang rendah dan masa jatuh tempo yang cukup fleksibel. Misalkan, dengan Gojek Paylater dengan limit Rp100.000 dikenakan biaya layanan sebesar Rp7.500. Tentunya, angka 7.500 ini tidak terasa terlalu besar. Apalagi hanya dibayarkan sekali setiap bulannya. Namun, bila pembayaran kalian tidak tepat waktu, maka akan ada denda atas gagal bayar paylater ini. Pada Gojek Paylater, denda yang dikenakan itu sebesar Rp2.000 setiap harinya terhitung tanggal jatuh tempo. Setelah membahas banyak hal terkait layanan paylater ini, tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa menjadi pertimbangan bagi kalian terkait penggunaannya di masa yang akan datang. Kelebihannya antara lain, minim persyaratan. Syarat yang paling mendasar adalah kartu identitas, foto, dan alamat penagihan, yang mana aku rasa tidak susah untuk dipenuhi. Selanjutnya, mudah dan cepat. Selama akun kamu sudah aktif dan terverifikasi, biasanya pencairan atau penggunaan dana pinjaman ini bisa dilakukan seperti kita membayar dari kantong pribadi sendiri. Alternatif kartu kredit. Paylater menjadi alternatif bagi orang-orang yang tidak bisa membuat kartu kredit di bank karena alasan kepercayaan bank dan minimum historik keuangan kita di sebuah bank dengan syarat yang minimum dan mudah dipenuhi tanpa penjaminan atas aset yang kita miliki. Dan yang terakhir, banyak promo bertebaran. Bagi yang sudah mengaktifkan atau menggunakan paylater, pasti sudah tahu atau pernah menggunakan promo yang ditawarkan bila kita membayar menggunakan paylater. Potongan harga, promosi, bonus-bonus inilah yang paling menarik dari layanan paylater ini. Bahkan tidak jarang kita memiliki saldo yang cukup untuk sebuah transaksi. Namun menggunakan opsi paylater hanya untuk memperoleh diskonnya. Kekurangannya antara lain, biaya penanganan. Seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, ada biaya penanganan dari layanan paylater ini. Mungkin bila diibaratkan sama dengan biaya administrasi yang dibebankan bank setiap bulannya. Denda gagal bayar. Tentunya denda ini hanya berlaku bila kalian tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Dan denda ini juga bisa membuat kalian jera agar tidak menunda-nunda membayar. Karena nilainya cukup besar dan dikenakan per hari atau per bulan, tergantung pada kebijakan masing-masing platform. Dan yang terakhir, memicu perilaku hidup konsumtif. Dengan banyaknya promosi, diskon, bonus, tentunya kita dengan mudah tergoda untuk membeli ini dan itu menggunakan paylater. Yang mana bisa saja tidak kalian butuhkan sama sekali atau menjadi pembelian yang berlebihan. Hanya karena harus memenuhi batas minimum transaksi yang menjadi syarat berlakunya sebuah promosi atau diskon. Keberadaan paylater ini bisa dikatakan sebuah opsi yang baik sekaligus berbahaya. Bagai pisau bermata dua. Bila tidak hati-hati, kita bisa terluka karenanya. Karena kemudahan registrasinya, kita bisa mengaktifkan layanan paylater ini di berbagai platform. Padahal, kita tidak benar-benar memerlukannya. Kemudian limit yang disediakan paylater juga beragam, dan seringkali cukup besar, yang mana seolah-olah membuat kita bisa membeli banyak hal. Padahal, angka limit yang disediakan oleh layanan paylater ini harus kita bayar di kemudian hari. Belum lagi ditambah biaya layanan dan bunga yang dibebankan kepada kita. Apalagi jika kita memiliki sistem kelola uang yang kurang baik, bisa jadi gagal bayar dan menambah jumlah cicilan atau utang yang harus kita bayarkan. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini, semoga bisa menjelaskan seperti apa itu layanan paylater. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Silakan follow sosial media tentang uang, dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.